sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Pertama itu hakikat kelompok sosial. Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya itu contohnya itu anggota pramuka. Yang kedua, syarat dan ciri kelompok sosial. Yang pertama itu syarat-syarat kelompok sosial menurut Sukanto. Pertama itu kelompok sosialnya itu adalah adanya kesadaran sebagai peran atau bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Maksudnya di sini adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan, artinya dalam diri sebuah individu dalam kelompok tersebut, dia memiliki kesadaran dari dalam diri bahwa dia merupakan anggota dari kelompok tersebut. Maka dari itu dia harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada dalam kelompok. Lalu adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok. Jadi dalam kelompok sosial ini terjadi yang namanya hubungan timbal balik, di mana antara satu individu dengan satu individu lainnya melakukan sesuatu yang menguntungkan satu sama lainnya atau saling membalas jasa. Lalu yang ketiga itu ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersamaan oleh anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Ciri-ciri kelompok sosial. Faktor tadi dapat yang pertama itu kepentingan yang sama, itu adalah tujuan yang sama, yang nyata, ideologi politik dapat dikenal sama dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua, tiap anggota kelompok sosial ini merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang ketiga itu, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial. Dalam hal ini berkaitan dengan memiliki kedudukan tertentu. Yang keempat, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran. Yang terakhir, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma yang kelakuannya mengatur peran anggota. Yang berikutnya, proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi, proses yang pertama itu proses pembentuk kelompok sosial. Jadi seperti yang kita tahu, manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Para siswa, guru, dan pengurus satu sekolah merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada di sekolah. Yang berikutnya ada faktor pembentuk kelompok sosial. Jadi faktor pembentuk kelompok sosial ini dibedakan menjadi 3. Jadi yang pertama itu kepentingan yang sama. Jadi kelompok sosial ini terbentuk karena adanya kepentingan yang sama antara individu dalam satu kelompok tersebut. Yang kedua, pertalian darah atau keturunan yang sama. Jadi biasanya juga pertalian darah atau keturunan yang sama dalam satu keluarga itu mempengaruhi terbentuknya kelompok sosial. Yang ketiga, atau daerah atau wilayah yang sama. Biasanya orang dalam satu daerah atau wilayah yang sama itu secara bersamaan atau secara tidak sengaja mereka tinggal bersama dan akhirnya membentuk kelompok sosial. Yang ke B, berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi 2, yaitu kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan yang didasarkan pada solidaritas organik. Yang pertama, solidaritas mekanik. Jadi, solidaritas mekanik ini sendiri merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal yang namanya pembagian kerja. Yang kedua, solidaritas organik. Jadi, solidaritas organik ini sendiri merupakan bentuk solidaritas dari masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja. Contoh nyata dari solidaritas mekanik ini misalnya suku Baduy. Dan contoh nyata solidaritas organik itu misalnya itu petani. Yang berikutnya ada Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau patembayan. Yang pertama itu Gemeinschaft atau paguyuban.
Jadi, Gemeinschaft atau pagayupan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya itu memiliki hubungan batin yang kuat dan bersifat alamiah dan kekal. Yang berikutnya itu ada Gesellschaft atau patembayan. Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Yang berikutnya itu ada kelompok primer dan sekunder. Yang pertama itu kelompok primer. Menurut Charles Hakoli, dalam masyarakat terdapat yang namanya itu kelompok primer. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama, dan tatap muka yang intim. Ruang lingkup yang penting dalam kelompok primer itu adalah keluarga, teman bermain pada masa kecil, rukun warga, dan komunitas orang dewasa. Yang kedua itu kelompok sekunder. Menurut Ellsworth Faris, dalam masyarakat juga terdapat kelompok sekunder yang formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contoh nyata itu kelompok sekunder adalah koperasi dan partai politik. Yang berikutnya ada in-group dan out-group. Jadi, William G. Sumer membagi kelompok ini menjadi dua, yaitu in-group dan out-group. Menurutnya, dalam masyarakat yang primitif yang terdiri atas kelompok kecil dan terbesar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok, yaitu kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Yang berikutnya itu ada membership group dan reference group. Robert Card Merton menjelaskan bahwa membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Yang berikutnya ada kelompok formal dan informal. Jadi, kelompok formal. Kelompok formal ini sendiri adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini secara sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Yang kedua ada kelompok informal. Jadi, kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Yang berikutnya ada kelompok okupasional dan volunteer. Jadi, kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini sendiri terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Yang kedua ada kelompok volunteer. Jadi kelompok volunteer ini sendiri adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama. Namun, yang bedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat. Contoh nyata dari kelompok okupasional itu adalah misalnya Ikatan Dokter Indonesia, Asosiasi Pekerjaan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh nyata dari kelompok volunteer ini sendiri itu adalah tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Lalu yang berikutnya C, karakteristik atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Jadi dalam partikularisme dan eksklusivisme ini terdapat dimensi hubungan antar kelompok yang dibagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama partikularisme. Contoh dari partikularisme adalah seorang pimpinan di suatu perusahaan konstruksi hanya mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Yang kedua, eksklusivisme. Eksklusivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang punya kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat lain. D. Dinamika kelompok sosial. Menurut KBBI, dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang
dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Yang berikutnya, fungsi dinamika kelompok sosial. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Yang ke, pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Terhadap kelompok dan ras, Michael Banton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras. Di antaranya adalah proses akulturasi, proses dominasi, paternalisme, pluralisme, dan integrasi. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi terjadi tidak hanya pada masyarakat yang posisinya sama, tapi juga pada masyarakat yang posisinya berbeda. Yang kedua ada dominasi. Dominasi terjadi jika satu kelompok ras menguasai kelompok lain. Yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme adalah suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas ras pribumi. Yang berikutnya ada integrasi. Jadi integrasi adalah satu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Yang berikutnya pluralisme. Pluralisme ini sendiri adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata dalam masyarakat.